Halo, balik lagi di channel Yacht Time di segmen orang pinggiran. Kenapa segmennya orang pinggiran? Nah, lihat dong. driver ojol. Cuman karena segmennya orang pinggiran, kita bahas yang menarik-menarik aja. Kita bahas buat para pencinta film, terutama Korea-Koreaan nih. Ada series menarik di Netflix namanya Ardal Chronicles. Banyak yang kritik katanya series ini banyak niru series yang di HBO itu apa ya namanya? Game of Thrones. Mulai lagi. Gua dari mana tadi ya? Oh ya, Ardal Chronicles. Banyak yang bilang series ini mah mirip-mirip atau niru-niru Game of Thrones. Jadi banyak yang nggak suka. Nah, berhubung saya nggak nonton Game of Thrones, jadi nggak bisa komen. Tapi kalau untuk Ardal Chronicles, nonton dan ada sisi menariknya sebenarnya. Buat teman-teman yang hobi ngobrol, hobi kongko-kongko, mungkin kadang ada selentingan-selentingan obrolan-obrolan serius. Nah, di Ardal Chronicles ini juga ada hal-hal serius sebenarnya. Yang menarik dikemas dalam film yang biasa-biasa aja. Kayak film pertarungan antara jahat dan baik. Cuman kalau mau kita bedah nih ya, si film Ardal Chronicles ini kan ngebahas tentang pertarungan dua suku awalnya. Suku Neanderthal dan suku Saram. Suku Neanderthal itu ya suku primitif yang terlahir dengan bibir biru, darah biru. Terus tenaga kuat banget. Sama suku Saram yang kayak manusia biasa, kayak kita-kita. Cuman yang menarik adalah di film Ardal Chronicles itu kita jadi teringat dengan kisah Hobil dan Kobil dalam perspektif Ali Saryati. Ali Saryati bilang Hobil dan Kobil ini dua simbol dari kelas tertentu. Hobil adalah simbol dari kelas penggembala atau patrolis, dan Kobil adalah dari simbol kelas kepemilikan tanah. Kobil sebagai petani dan Hobil sebagai penggembala itu sama-sama mempersembahkan sama-sama mempersembahkan satu persembahan. Yang satu mempersembahkan hewan ternaknya kepada Tuhan, yang satu mempersembahkan hasil taninya kepada Tuhan. Lalu Tuhan lebih memilih hasil ternak dari Hobil. Lalu seperti cerita yang sering kita dengar, Kobil membunuh Hobil. Lalu di situ Ali Saryati menjelaskan bahwa Hobil dan Kobil ini dua simbol yang berbeda. Hobil simbol dari penggembala ini adalah simbol sosialis, tidak memiliki kepemilikan lahan, hanya memanfaatkan atau hidup bersama alam dengan sumber daya alam yang ada. Sedangkan Kobil mematok-matok lahan, mengambil hak kepemilikan, lalu mengolah alam atau mengendalikan alam. Seperti kelas-kelas pemilik lahan atau kalau di sistem sekarang ya pemilik modal. Maka di kisah itu Ali Saryati mengatakan pemilik modal akhirnya membunuh kelas sosialis, kelas pekerja, kelas yang hidup bersama alam. Maka poros dunia pun berubah. Kapitalis akhirnya berhasil meruntuhkan sosialisme yang seperti kita lihat sekarang. Nah, kembali ke Ardal Chronicles, suku Saram pada akhirnya berhasil membantai hampir seluruh suku Neanderthal. Hanya tersisa 1-2 orang dari suku Neanderthal. Yang artinya entah film ini membaca Ali Saryati atau enggak, tapi film ini mencoba menggambarkan apa yang Ali Saryati ceritakan, bahwa pemilik lahan atau pertanian, suku pemilik pertanian itu bekerja sama untuk menghancurkan suku primitif, suku yang hidup bersama alam. 콩, 이호, 도리, 우시, 수수, 오게 헤게, 그리고
Gus Ago, 쑥과 Gilak, 마늘, hidup bersama alam. Karena suku Neanderthal sendiri di film itu diceritakan menolak untuk memberikan lahannya kepada suku Saram dan lebih memilih hidup bersama alam karena merasa tidak butuh untuk mengendalikan alam. Itu salah satu bagian yang menarik dari film Ardal Chronicles. Lalu di bagian yang kedua, kalau teman-teman tonton sampai season pertamanya habis, itu diceritakan bahwa suku Neanderthal akhirnya mengutuk suku Saram dan mengatakan bahwa suku Saram akan saling membunuh satu sama lain. Nah, kategori saling membunuh ini sedikit menggelitik pemikiran saya. Jadi teringat dengan siklus hidup manusia, siklus peradaban manusia kalau kata Ibnu Khaldun, bahwa manusia itu dari suku primitif membangun sebuah negara, lalu negaranya runtuh karena terjadi kesewenang-wenangan dan perebutan. Pun itu yang terjadi dalam kisah Ardal Chronicles, terutama season pertama ya, karena season kedua belum mulai. Di season pertama itu teman-teman bisa lihat suku Saram yang awalnya merebut lahan suku Neanderthal pada akhirnya menjadi solid, bersatu untuk menghancurkan suku Neanderthal, lalu memulai membangun sebuah federasi atau persatuan suku-suku. Nah, dari persatuan suku-suku itu lama-lama mereka menjadi saling berebut kekuasaan, karena ternyata kekuasaan itu menarik buat manusia. Kalau buat saya sih, manusia itu berasa ingin menjadi Tuhan. Makanya simbolitas Fir'aun itu ya simbolitas manusia pada umumnya, ingin menguasai sesuatu untuk tidak bergantung terhadap sesuatu. Nah, itulah sebuah nilai dari kekuasaan, dan itu pun yang terjadi di suku Saram pada waktu itu. Sang anak membunuh ayahnya, lalu menyalahkan tokoh utama yang di film itu diceritakan ada seorang tokoh namanya Tagon. Ini anaknya kepala suku Saram. Tagon ini dilahirkan sebagai cerdas, lalu juga kuat, dan sangat banyak disukai sama banyak orang. Nah, Alkisah ketika Tagonnya sudah besar, Tagon ini pada akhirnya ingin memiliki kekuasaan, sedangkan ayahnya tidak punya kepercayaan terhadap Tagon karena ternyatanya itu teman-teman mending nonton sendiri nanti ya, takut dibilang spoiler. Nah, kalau teman-teman perhatikan ketika suku Saram itu berkembang menjadi semakin besar, pada akhirnya lahan mereka semakin besar. Tetapi dengan lahan semakin besar dan penduduk yang sudah semakin hidup berkecukupan, mereka ternyata kekurangan tenaga kerja. Pada akhirnya tercetuslah ide untuk mengeksploitasi manusia-manusia di suku bawah. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, kita jadi teringat dengan sejarah dan pandangan Marxisme, bahwa pada akhirnya seorang pemilik modal, atau dalam hal ini pemilik lahan, itu membutuhkan tenaga kerja murah dan membutuhkan eksploitasi tenaga manusia. Nah, kalau teman-teman pernah baca sejarah tentang eksploitasi bangsa-bangsa barat ke bangsa-bangsa non-barat, entah itu bangsa Amerika asli atau bangsa Asia, itu sama yang dilakukan oleh suku Saram. Dengan kemajuan teknologi yang mereka punya, kalau dalam hal ini di film Ardal Chronicles, mereka bisa membuat pedang dari perunggu. Sedangkan suku-suku lain itu mereka belum bisa membuat itu. Nah, atas senjata pedang itulah mereka bisa mengeksploitasi suku-suku di tanah bawah untuk menjadi budak. Bayangkan itu dengan bangsa Eropa dulu, dengan kekuatan armada perangnya, mereka bisa mengeksploitasi Amerika dalam hal ini suku Indian. Mereka bisa mengeksploitasi Jepang ketika di bawah kesogunan Tokugawa dengan Commodore Matthew Perry. Jepang pada akhirnya dibabat habis oleh armada Amerika.
Nah, inilah yang terjadi dalam gambaran film Ardal Chronicles. Bagaimana sebuah ilmu pengetahuan ketika dipegang oleh manusia yang bermasalah akan menjadi sebuah senjata untuk mengeksploitasi manusia lain. Dan itu pun yang dilakukan oleh pola kapitalisme, kalau kata Marx. Dalam materialisme dialektika historisnya, Marx bilang bahwa kebutuhan manusia itu akhirnya berkembang dengan pemikiran manusia yang akhirnya menghasilkan teknologi yang baru. Nah, teknologi yang baru inilah akhirnya dipakai oleh manusia untuk mengeksploitasi manusia lain. Nah, tenaga kerja murah ini diambil dari eksploitasi manusia-manusia di luar dari suku Saram. Makanya pada akhirnya suku Saram melakukan penjelajahan ke tanah bawah. Yang salah satunya kita akhirnya bertemu dengan tokoh utama Eun Som. Entah bacanya gimana ya nih. Eun Som, Ensam. Nah, Eun Som ini adalah ternyata anak dari perkawinan suku Neanderthal dengan suku Saram. Yang suku Saramnya adalah Asahon. Asahon ini yang dulu diutus oleh suku Saram untuk menjadi utusan dan dikhianati oleh suku Saram, malah membawa sebuah wabah penyakit ke suku Neanderthal. Eun Som inilah yang akhirnya mencoba menyelamatkan kaumnya dari tanah bawah ketika dieksploitasi oleh suku Saram. Dan di kisah itu, Eun Som akhirnya berhasil bertemu dengan ketua suku Saram dan bekerja sama dengan ketua suku Saram untuk mencoba menyingkirkan Tagon. Tapi ternyata Tagon malah membunuh ayahnya sendiri, yaitu ketua suku Saram, dan menyalahkan tokoh utama. Nah, di perspektif ini, ketika kita membicarakan Ibnu Khaldun, maka terlihat bahwa perebutan kekuasaan itu sangat terjadi bahkan antara ayah dan anak. Bahwa seorang Tagon itu ternyata menginginkan kekuasaan dan seorang ayah juga tidak mempercayai atau tidak mau kehilangan kekuasaan dan tidak mempercayai anaknya sebagai penerus. Maka terjadilah pembunuhan antara ayah dan anak. Dalam hal itu, ketika teman-teman nonton lagi, Tagon akhirnya mendeklarasikan diri sebagai keturunan dewa atau sebagai kelahiran kembali dewa. Karena kota Ibnu Khaldun juga, ketika penyatuan sebuah masyarakat dalam negara, maka dibutuhkan kepercayaan untuk mengikat sebuah masyarakat. Dan di situ Tagon melakukan pengikatan itu, mendeklarasikan diri menjadi dewa. Akhirnya Tagon pun diangkat jadi raja di film itu. Dan Eun Sam pun dikejar-kejar karena sebagai pemberontak dari suku Saram. Ya, gimana? Menarik kan film Ardal Chronicles? Banyak hal-hal lain yang bisa kalian temuin. Ya mungkin juga film-film lain juga banyak yang begitu ya. Jadi cobain aja kalau nonton film, lihat dari sisi yang berbeda. Gitu sih kisah menariknya film Ardal Chronicles. Kalau teman-teman bisa nonton, terus ada perbandingan yang lain, ada pembahasan yang lain, boleh di komen aja. Makasih.